Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama sekali, marilah kita berniat, Bapak Ibu, niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Radina billahi rabbah. Ya Allah, kami ridho Engkau sebagai Tuhan dan Rabb kami. Wa bil islami dinah. Ya Allah, kami ridho Islam sebagai agama kami. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan kami ridho juga ya Allah Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusan kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ridho terhadap kita dan juga ridho kepada kita, sehingga kita semuanya yang hadir di sini Allah ridhoi untuk masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selaku makhluk yang lemah dan babah, yang tidak ada daya dan upaya, selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Sebelum tidur tadi malam kita berdoa kepada Allah, bismika Allahumma ahya wa bismika aman. Dengan namamu ya Allah kami hidup dan kami mati. Di saat bangun tadi kita berdoa kepada Allah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada Engkaulah kami akan kembali. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini selalu bersyukur kepada Allah atas setiap napas yang diberikan, atas setiap waktu, menit, jam yang diberikan oleh Allah untuk kita isi dengan kebaikan-kebaikan, sehingga di akhir hayat kita nanti Allah cabut nyawa kita, Allah cabut kehidupan kita dengan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin.
Salawat beriringkan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabiuna wa Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan selalu senantiasanya kita berselawat kepada beliau. Beliau ridho kita sebagai umatnya. Beliau akui kita sebagai umatnya. Beliau tarik tangan kita ke dalam surga untuk duduk bersamanya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita sebagai ayah dan bunda, sebagai bapak dan ibu, yang Allah sematkan nama itu kepada kita, yang Allah takdirkan kita ini dipanggil ayah, yang Allah takdirkan kita dipanggil sebagai seorang ibu. Dan bagaimana supaya kita sukses menjadi ayah dan juga sukses menjadi seorang ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Benda yang paling berharga di akhirat nanti adalah buku catatan amalan yang kita terima dari tangan kanan. Setelah itu, yang membuat kita bahagia adalah kita mendapat predikat sebagai ahli surga, dan juga anak serta istri kita juga mendapatkan juga predikat sebagai ahli surga. Kebahagiaan yang abadi adalah apabila di tangan kanan kita mendapat tanda sebagai ahli surga, dan juga di tangan anak kita juga mendapat tanda sebagai ahli surga juga. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam hidup ini kadang kita bahagia ya Pak, kadang kita sedih. Begitu juga di akhirat nanti. Kita akan merasakan bahagia apabila kita bersama dengan sanak saudara, anak dan istri di dalam surga. Tetapi kita akan merasakan kesedihan apabila kita berpisah dengan keluarga kita. Lebih-lebih lagi Bapak Ibu,
perpisahan itu ada di dalam surga sana. Kita akan merasakan kesedihan apabila di dalam surga kita tidak melihat anak dan istri, kita tidak melihat ayah dan ibu, kita tidak melihat adik dan kakak. Apalah artinya kita masuk ke dalam surga sementara ayah dan ibu tidak ada di sana? Apalah artinya kita masuk ke dalam surga apabila anak dan istri kita masuk ke dalam neraka? Ku anfusikum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimahullah. Salah satu nabi yang sukses membawa istrinya ke dalam surga, membawa anaknya ke dalam surga, membawa cucunya ke dalam surga, bahkan membawa cicitnya ke dalam surga adalah Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu bapak ibu, walaupun beliau punya anak umur kurang lebih 86 tahun baru punya anak, tetapi dua anaknya menjadi nabi. Siapa dia? Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Cucunya juga masuk ke dalam surga, yakni Nabi Yakub alaihissalam. Bahkan cicitnya juga menjadi nabi, Nabi Yusuf alaihissalam. 4 keturunan susur galur semuanya menjadi nabi, dan juga insya Allah semuanya masuk ke dalam surga. Alangkah bahagianya beliau bapak ibu. Coba kita bayangkan kalau keluarga besar kita hari-hari kadang kita sarapan bersama, kenduri bersama, jalan-jalan bersama. Begitu juga hendaknya kita di dalam surga nanti bapak ibu. Harapan kita jumpa di dunia, juga jumpa di akhirat sana. Suami kita, istri kita hendaknya bersama dengan kita di dalam surga nantinya. Anak kita, cucu-cucu kita bersama kita di dalam surga nantinya. Apa yang harus kita lakukan bapak ibu? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kenalkan anak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari kecil. Mengapa Nabi Ibrahim sukses? Karena Nabi Ibrahim mengajarkan nama Allah itu kepada anaknya. Sebagaimana di dalam dialog dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Qala ya bunayya inni ara fil manam
inni azbahuka fanzur maza taro. Wahai Ismail, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku bermimpi, aku menyembelih engkau. Apa pendapatmu? Ismail berkata, fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas shabirin. Lakukan, wahai ayah, insyaallah engkau akan mendapatiku menjadi orang-orang yang sabar. Mengapa Bapak Ibu Ismail dikala itu masih kecil, mengapa jawabannya sungguh luar biasa seperti ini? Ismail berkata, lakukanlah perintah Allah itu wahai ayah, insyaallah engkau akan mendapatiku dalam keadaan orang-orang yang sabar. Ismail mempunyai jawaban yang luar biasa itu dikarenakan dia diajarkan Allah di dalam dirinya, diajarkan bahwa dia adalah seorang hamba, sedangkan Tuhan dan Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, di saat anak kita masih kecil seperti ini, dikala makan, coba bertanya kepada anak kita, nah, itu nasi siapa yang ciptakan? Itu ikan siapa yang ciptakan? Mari kita berdoa ya nak. Di saat jalan-jalan study tour, kita bertanya, pohon yang menjulang tinggi itu siapa yang ciptakan? Nah, matahari yang terbit siapa yang ciptakan? Kita ajarkan tauhid kepada anak kita sebelum kita ajarkan syariat kepadanya. Sebelum kita ajarkan sholat, sebelum kita suruh berpuasa, kita ajarkan dulu untuk siapa ibadah yang kita lakukan selama ini. Selalu kita mendengarkan ayat Al-Quran, zikir-zikir kepadanya. Selalu kita hidupkan hidup dan kehidupan anak kita dengan kehidupan akhirat. Supaya apa? Supaya kecintaannya kepada akhirat lebih cinta dia daripada hidup dan kehidupan dunia ini. Orang baku kalau dia dah cinta akhirat, maka tak akan susah untuk sholat. Mereka akan mudah untuk menegakkan sholat. Mereka akan mudah untuk melaksanakan puasa, karena mereka tahu bahwasanya hidup ini sementara, destinasi terakhir adalah surga yang abadi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah. Yang kedua, ini yang paling penting yang harus kita pahami. Mungkin yang pertama tadi ibu dan bapak sudah sering mengajarkan, tapi yang kedua adalah kita harus tahu metode cara mendidik anak kita semuanya. Menurut Ali bin Abi Thalib, ada rumus Bapak Ibu.
mendidik anak itu dengan rumus 7 kali 3 berdasarkan usianya. Maksudnya apa Pak Ustaz? Maksudnya Bapak Ibu, umur 0 sampai 7 tahun itu jadikan anak kita seperti raja. Umur 8 sampai 14 tahun jadikan anak kita seperti tawanan. Umur 15 sampai 21 tahun jadikan anak kita seperti sahabat. Jadi Bapak Ibu, di sini mungkin ada anak kita umurnya 0 sampai 7 tahun. Jadikan dia seperti raja. Maksudnya seperti apa Pak Ustaz? Bukan berarti kita memanjakannya, bukan seperti itu Bapak Ibu. Maksudnya adalah jadikan anak kita ini apapun keinginannya selagi itu masih wajar, kita turuti keinginannya. Selagi itu masih wajar. Karena anak kita menurut ilmu psikologi Bapak Ibu, yang lebih dominan adalah pikiran bawah sadarnya. Dia belum mengerti apa-apa. Walaupun kita marah, dia tidak akan mengerti bahwa kita itu sedang marah. Akan diulang-ulangnya terus. Kalau seandainya metode kita hanya marah kepada anak umur 0 sampai 7 tahun, dia memiliki eksplorasi yang tinggi. Kadang-kadang kita ada tamu di rumah, dia duduk di atas meja, dia duduk di atas meja TV, kadang-kadang dia manjat ke lemari. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Ini kadang-kadang ibu niatnya baik, tapi menurut Ali bin Abi Thalib itu keliru. Sebagai contoh, misalnya suami ibu sedang sholat sunnah duha di rumah. Di saat sujud, anak kita minta gendong, tegak ataupun bergendong di punggung ayahnya. Apa yang ibu lakukan? Kadang-kadang yang ibu katakan adalah, jangan ganggu ayah nak, ayahku sholat, pergi sana jauh-jauh. Ya, jadi yang masuk dalam pikiran anak-anak itu, di saat orang sholat pergi jauh. Padahal bahasa yang sebenarnya yang harus ibu lakukan adalah turunkan anak kita dari punggung bapaknya, lalu bisikkan di telinganya, anak, coba lihat bagaimana gerakan bapak. Seperti itulah sholat yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang ini bahasa ibu ini kadang banyak yang tak langsung. Padahal anak kita umur 0 sampai 7 tahun belum mengerti. Begitu yang saya pelajari di dalam ilmu psikologi. Karena apa? Karena anak kita umur 0 sampai 7 tahun itu belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kalau di umur itu kita lembut kepadanya, insya Allah dia akan menjadi anak yang lembut hatinya. Kalau di umur tersebut kita sering memukulnya, kita sering membentaknya, kita sering marahinya,
kita akan menjadi anak yang pemarah, anak yang sering dongkol di hatinya. Jadi kadang kalau pagi itu anak itu sering saya gendong itu ke kamar mandi. Kalaupun dia nangis tidak kita marahi, karena kalau kita marahi tambah menangis. Kita biarkan dia dulu rileks, nyaman, kita ajak dia bercerita, karena dia adalah seorang raja, Bapak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita sukses di umur ini, insya Allah kita akan sukses di umur-umur berikutnya. Umur 8 sampai umur 14 tahun jadikan anak kita seperti tawanan. Maksudnya adalah ajarkan dia benar dan salah, hak dan kewajiban. Sholat 5 waktu kita ajarkan di umur ini. Sudah dikatakan oleh Nabi, umur 7 tahun sampai 10 tahun ajak anak kita sholat. 10 tahun kita kasih sanksi kepada anak kita kalau seandainya anak kita tidak sholat. Umur berikutnya yaitu umur 15 sampai 21 tahun, jadikan anak kita seperti sahabat. Karena anak kita sudah merasa tidak kecil lah, tapi kita kadang sebagai orang tua memandang anak kita tetaplah anak, ya. Padahal ilmunya adalah jadikan anak kita seperti sahabat. Nabi Ibrahim alaihissalam di saat ingin menyembelih anaknya, dia berkata, "Panzer maza taro." Apa pendapatmu wahai Ismail? Ayah ingin menyembelih engkau, ingin memisahkan kepala dari badan engkau. Apa pendapatmu wahai Ismail? Diajak berdialog anaknya. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, semakin besar anak kita, semakin renggang hubungan kita dengan anak-anak kita tersebut. Kita kadang merasa hebat kalau seandainya anak kita tidak berani berbicara dengan kita. Padahal itu merupakan kerugian yang besar bagi kita. Karena anak kita lebih senang curhat dengan kawannya, lebih percaya dengan kawannya. Kalau ada masalah pasti berbicara dengan kawannya, bukan dengan kita. Bapak Ibu, padahal anak itu butuh kasih sayang kita, butuh berbicara dengan kita. Jadikan dia sebagai sahabat kita. Mudah-mudahan dia bisa membantu kita di dunia, apatah lagi membantu kita di akhirat nantinya. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita mendidik anak yang Allah titipkan kepada kita. Ada yang dititipkan 1 anak, 2 anak, 3 anak, 4 dan lain sebagainya. Mudah-mudahan titipan yang Allah berikan itu menjadi aset yang berharga bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Itulah dari yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah selalu senantiasa
menjaga kita, menjaga iman kita, sehingga kita menjadi hamba yang soleh-solehah, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.